Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul kesucian. Seseorang tidak akan bisa hidup di hadirat Allah kalau tidak hidup dalam kesucian. Kesucian atau kekudusan yang tentu berstandar Allah. Allah menghendaki agar orang percaya benar-benar hidup bersih. Kalau seseorang baru menjadi Kristen, Allah menolerir keadaannya yang masih banyak kekurangan dan kelemahan, atau hidupnya masih belum terlalu bersih. Allah masih berkenan menyatakan diri di dalam berbagai tindakan dalam kehidupan orang Kristen tersebut. Tetapi ketika seseorang dipandang seharusnya sudah dewasa, maka Allah menuntut orang Kristen tersebut untuk benar-benar berkeadaan tidak bercacat dan tidak bercela. Jika tidak, maka Allah tidak hadir dalam hidup orang Kristen ini. Di dalam Alkitab jelas sekali ditunjukkan bahwa Allah menuntut umat pilihan untuk memiliki kekudusan seperti dirinya. 2 Korintus 6 ayat 17-18, 1 Tesalonika 4 ayat 7-8, 1 Petrus 1 ayat 13-17, maksud saya 1 Petrus 1 ayat 13-17 dan lain sebagainya. Saudaraku, sebenarnya kekudusan Allah diperkenalkan kepada manusia untuk menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki umatnya berkeadaan tidak sesuai dengan kekudusannya. Allah tidak mentolerir dosa terjadi di tengah-tengah umatnya yang adalah anak-anaknya. Sebab Allah tidak bisa hadir dalam kehidupan seseorang kalau orang tersebut tidak hidup dalam kekudusannya, saudara. Bila Alkitab menyatakan mengenai kehidupan Allah, maksudnya menyatakan mengenai kekudusan Allah, maka hal itu bukan hanya bermaksud menunjukkan bahwa Allah tidak bercela dalam seluruh tindakannya, melainkan juga hendak menunjukkan bahwa terdapat panggilan agar umat memiliki kekudusan Allah. Firman Allah berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Saudaraku, kesucian adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Ya, kesucian adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Bapa dalam segala hal. Ini berarti, saudara, orang percaya harus mengerti apapun yang Bapa kehendaki dan dengan sukacita dan rela serta sungguh-sungguh berusaha melakukannya. Kesucian hidup adalah kehidupan yang melakukan kemauan atau keinginan Bapa dalam segala hal, di segala tempat dan di sepanjang waktu hidup ini. Kehidupan Tuhan Yesus adalah contoh kesucian yang dikehendaki oleh Bapa. Dalam hal ini, pada dasarnya, kesucian adalah kehidupan yang hanya memuaskan hati atau perasaan Allah. Saudaraku sekalian, agama pada umumnya melayani Allah dengan melakukan hukum-hukum. Tetapi kekristenan melayani Allah dengan memuaskan keinginan hati dan perasaannya. Ya, ini sudah sesuatu yang berbeda, saudara. Melayani Allah dengan melakukan hukum-hukumnya, dengan melayani Allah dengan melakukan apa yang diingininya, dalam pikiran dan perasaan Allah, ini sesuatu yang berbeda. Karena kehendak Allah tidak cukup diwakili dengan hukum-hukumnya. Orang yang mau hidup dalam level di hadirat Allah harus bisa mencapai kehidupan yang memuaskan perasaan Allah. Tanpa kesucian, tidak seorang pun dapat hidup di hadiratnya. Seorang yang hidup tidak benar-benar bersih tidak akan menemukan hadirat Allah. Allah tidak dapat berjalan dengan orang yang hidupnya masih najis. Dengan demikian, hanya orang yang memiliki kesucian yang dapat terus-menerus mengalami dan merasakan kehadiran Allah atau hidup di hadirat Allah. Dengan demikian, harga untuk hidup di hadirat Allah adalah kesucian yang berstandar Allah. Saudaraku sekalian, kesucian haruslah diperjuangkan karena seseorang tidak akan dapat memiliki kesucian tanpa perjuangan. Kesucian hidup tidak dapat dimiliki oleh orang percaya dengan sendirinya atau secara otomatis.
Tidak bisa. Kesucian hidup tidak dapat dimiliki oleh orang percaya dengan sendirinya atau secara otomatis. Kesucian di sini maksudnya kedewasaan rohani di mana seseorang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Tingkat kesucian yang dicapai seseorang bukan hanya tergantung dari kasih karunia Tuhan semata-mata, melainkan juga sangat tergantung dari perjuangan setiap individu. Ya, semua potensi yang Tuhan berikan haruslah digunakan untuk meraih kesucian. Perumpamaan talenta yang ditulis dalam Injil Matius 25 sebenarnya bertalian dengan hal kesucian, saudaraku, atau kualitas hidup yang harus dicapai seseorang. Setiap orang pasti mendapat kesempatan untuk menumbuhkan kesucian dalam hidupnya. Kalau kesempatan untuk meraih kesucian disia-siakan, maka kesempatan itu akan hilang untuk selama-lamanya. Penyesalan atas hal ini tidak bisa dibayangkan, saudara. Dahsyat ya. Penyesalannya hanya bisa digambarkan dengan ratap tangis dan gertak gigi. Jangan sampai itu kita alami, saudaraku. Jangan sampai. Dalam hal ini harus ada kerinduan yang kuat untuk bertumbuh dalam kesucian. Orang percaya yang memiliki kerinduan yang kuat untuk mencapai kesucian pasti dapat mencapainya. Hal ini sama dengan kerinduan melakukan kehendak Allah. Kerinduan untuk melakukan kehendak Allah Bapa inilah yang dimaksud dengan kalimat haus dan lapar akan kebenaran. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran pasti dipuaskan. Demikian dikatakan oleh Yesus dalam khotbah di bukit yang ditulis dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Tidak ada yang sulit kalau sudah dilakukan dan dibiasakan. Tetapi akan menjadi sulit dan tidak mungkin dilakukan kalau tidak pernah diusahakan untuk dilakukan dan dibiasakan. Mari kita membiasakan diri untuk hidup suci. Kasih karunia memberi potensi bagi kita untuk hidup suci sesuai dengan rancangan Allah semula. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa untuk masuk kerajaan surga harus berjuang. Lukas 13 ayat 24. Di bagian lain Tuhan Yesus menyatakan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Tentu pilihan ini juga berdasarkan respon seseorang terhadap anugerah Allah. Banyak orang Kristen berpikir bahwa kalau sudah percaya kepada Yesus, dirinya pasti selamat masuk surga. Padahal mereka tidak berjuang. Melakukan kehendak Bapa itu perjuangan yang harus dimiliki untuk bisa mencapai kesucian standar Allah. Bukan hanya melakukan hukum-hukum ya. Orang yang masuk surga adalah mereka yang hidup di hadirat Allah. Maksud saya orang yang ada dalam lingkungan keluarga kerajaan Allah. Yaitu mereka yang memiliki kesucian yang berstandar melakukan kehendak Bapa. Nah, saudaraku sekalian, harga untuk hidup di hadirat Allah adalah kesucian hidup. Kesucian hidup yang berstandar Allah sendiri. Ini bukan hal yang mudah. Tetapi memang tidak ada barang bagus harga murah. Keselamatan itu atau dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula untuk bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah itu mahal. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.